Horas, salam sejahtera bagi seluruh pemirsa New Kairos TV. Senang sekali pada saat ini saya Puji Aritonang boleh bertemu dengan Opuye Porosa KBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang kita bahas, terutama dengan yang baru saja viral. Tentu kita semua pernah mendengar juga bagaimana Opuye Porus memberikan pernyataan-pernyataan yang tentunya semakin membuat kita memahami apa yang terjadi dalam menyikapi ceramah secara khusus yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Namun pada saat ini kita akan dicerahkan kembali karena Opuye Porus boleh bersama-sama dengan kita pada saat ini dan kita lihat Opuye Porus dalam keadaan sehat. Senang sekali Opung. Horas Opung. Horas. Dan tentunya Opuye Porus berkenan menyapa kita dalam bincang-bincang di studio New Kairos TV pada saat ini. Opung, ini sudah mendengar juga bagaimana statement Opuye, bagaimana juga dengan tulisan-tulisan yang mencerahkan. Namun ada kerinduan ini Opung. Kerinduan secara khusus setelah kita mendengar berbagai pendapat gitu Opung, ada bermacam-macam persepsi tentang pertemuan Opung dengan Bapak Yusuf Kalla. Nah, kira-kira apa Pung ya yang menginisiasi sehingga pertemuan itu bisa terjadi begitu Pung? Boleh Opung terangkan gitu Pung supaya kita boleh mendengar langsung dari Opuye Porus apa yang terjadi pada waktu itu dan ini tentu akan mencerahkan kita semua. Jadi kita mulai dulu dari perbedaan persepsi yang ada sekarang untuk menyatukan persepsi dulu. Nah, kita sebagai warga bangsa, terkhusus umat Kristen, kita samakan dulu persepsi kita. Begini, melihat pengalaman kita berbangsa bernegara dalam sejarah, beberapa kali terjadi konflik antar umat beragama. Kita harus satu pemahaman dulu bahwa itu merugikan kita bersama. Dan yang kedua, karena kita sudah pengalaman dengan hal-hal seperti itu, kita perlu juga menyamakan persepsi untuk ke depan supaya kita bisa lebih maju. Nah, kita harus sungguh-sungguh membangun kehidupan yang rukun, toleran, karena hanya dengan kehidupan yang penuh kerukunan, toleran, dan bekerja samalah kita bisa maju sebagai bangsa. Nah, itu dulu. Kalau berbeda-beda persepsi, mari kita sama dulu dalam hal ini. Nah, perjumpaan kami dengan yang kita hormati Pak JK dalam kerangka berpikir pemahaman persepsi seperti itu. Nah, kita sudah tahu mengapa awalnya karena ada yang memotong ceramah beliau dan ternyata sesudah kita dengar secara utuh, ya saya sendiri sampai pada kesimpulan yang saya pahami setelah mendengar dengan cermat, tidak ada unsur penistaan agama Kristen yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Nah, ini penting kita sampaikan, kita bicarakan supaya itu tadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi. Itu intinya. Ada juga Opung yang melihat perjumpaan Opung dengan Bapak JK itu mengandung unsur-unsur politik. Apa benar begitu Opung ya? Nah, ini juga kembali ke persepsi dulu ya. Apa yang kita maknai politik? Nah, kalau politik itu kita maknai adalah bagian tanggung jawab bersama setiap pribadi, warga bangsa, setiap organisasi, lembaga termasuk keagamaan untuk kebaikan bersama, hidup kesejahteraan bersama. Ya ada unsur politiknya, ya ada. Tetapi juga harus kita garis bawahi, harus satu persepsi, tidak ada hubungannya dengan politik praktis. Misalnya kita bertemu, saya tidak datang dengan pesan dari partai politik tertentu dan untuk menjadi bertentangan dengan partai politik tertentu, itu yang kita pastikan. Jadi tergantung bagaimana kita memahami. Jadi yang penting ini tidak ada unsur politik praktis. Saya tidak tahu siapa pendukung Pak JK dan siapa yang tidak dalam hal politik praktis. Saya
tidak dalami itu, tetapi itu tadi kalau kita maknai politik, karena kebijakan di bangsa ini tidak terlepas dari kebijakan politik juga. Di situ mungkin supaya juga satu persepsi. Baik, Opung. Jadi kalau ada yang bilang, orang mengatakan ada pertemuan itu untuk mempersiapkan Opung ke depan untuk berpolitik praktis, kira-kira itu tidak benar begitu, Opung ya? Sampai sekarang tidak pernah saya pikirkan sejak awal, tapi saya dengan segala apa yang kita kerjakan, dengan segala sesuatu yang kita bangun, bukan dalam rangka untuk dipilih menjadi DPR pusat dan lain sebagainya. Saya tidak ada rencana untuk itu. Dan tentu saja, Opung, sebagai pimpinan tertinggi dari HKBP, Opung, yang umatnya 6 juta jiwa begitu, Opung. Ya. Tentu sekali apa yang Opung sampaikan itu sangat mempengaruhi, Opung. Pertanyaan saya sekarang, ketika Opung bertemu dengan Bapak JK, sambutan Pak JK bagaimana, Opung ya, menerima seorang Evorus, dia memimpin umat 6 juta jiwa dengan senang hati atau bagaimana begitu, Pung? Ya, saya tidak tahu sebelumnya bagaimana beliau menyambut kunjungan yang berkunjung atau tamu, tetapi waktu kami datang bertemu sangat hangat. Ya, senyumnya beliau itu terpancar dan terasa sekali aura dalam berinteraksi, berkomunikasi, nyaman. Nah, itu yang saya alami dan baru pertama kali bertemu, dan itu yang bisa kita rasakan di sana. Sebagai orang Batak yang menyampaikan ulos juga di situ, Pung, apakah Pak JK menerima dengan senang dan dasar Opung menyampaikan itu tentu dengan kasih sayang juga begitu, Pung ya? Ya, jadi karena seperti saya sampaikan, kita tidak menemukan ada kesalahan dalam video itu. Sekiranya ada kesalahan pun, ya sebagai orang Kristen jelas sekali. Jadi ini juga penting bagi kita ya untuk mengampuni. Sekiranya beliau ada kesalahan atau slip of tongue pun waktu itu, ya kita ampuni. Apalagi seperti saya sampaikan, saya sudah dengarkan dengan seksama, tidak ada. Oleh karena itu kita menyerahkan ulos, dan bukan ini pertama sekali saya menyerahkan ulos. Sejak sekjen kita bisa cek ya, karena jejak digitalnya juga masih ada. Sudah lumayan banyak yang saya sematkan ulos, bukan hanya Kristen, penganut agama lain, termasuk pejabat kita sampaikan. Nah, kita dengan semangat yang sama, tentu kita mewarisi satu budaya yang baik. Sebelum kekristenan sudah ada, dan sesudah kekristenan sampai sekarang pun kita tetap berikan ulos sebagai simbol ya, bagaimana kita ini bersaudara, bersahabat, dan mendoakan yang kita ulosi. Dan saya perhatikan ketika kami sampaikan akan menyematkan ulos, tidak ada kekakuan, tidak ada pertanyaan, dan langsung mungkin beliau sudah saksikan disampaikan ulos, langsung spontan beliau berdiri dan kita sematkan. Kalau saya perhatikan dari foto-foto yang beredar, mereka jauh, saya lihat dari ekspresinya senang. Ya. Dan tentu saja, Pung, dalam percakapan itu kalau saya pesan-pesan juga begitu, Pung ya, ada Bapak JK untuk bagaimana boleh ikut berpartisipasi, Pung, di dalam keragaman, keberagamaan, dan mungkin juga membantu gereja-gereja gitu, Pung. Ya, saya sampaikan juga kepada beliau, melihat ketokohan beliau, dan kita berharap beliau ikut ambil bagian bagaimana supaya kemudahan untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah itu bisa mudah ya. Jadi secara konkret saya sampaikan kepada beliau bahwa bersama saya hadir 4 preses HKBP dari DKI, dari Bekasi, Deboskap, dan Banten, yang pada umumnya HKBP bisa beribadah dengan baik, dan itu saya bilang kami bergembira dengan keadaan itu karena kebanyakan saudara-saudara umat
Islam itu sangat toleran, sangat baik. Tapi saya sampaikan ada di beberapa ya, sedikit tempat di 4 distrik ini yang mengalami hambatan untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Dan saya sampaikan permohonan sebagai tokoh ya supaya kiranya dapat membantu supaya HKBP bisa mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Itu saya sampaikan secara langsung kepada beliau. Baik, Opung. Sebagai pimpinan tertinggi di HKBP, Opung, pesan apa yang mau Opung sampaikan supaya beritanya nggak simpang siur begitu, Opung? Pesan Opung kepada seluruh jemaat HKBP begitu. Ya, sejak berdirinya HKBP, termasuk misionaris yang datang ke Tanah Batak, betul-betul untuk kebaikan secara holistik ya. Artinya para misionaris itu tidak hanya peduli pada pemberitaan kehidupan di sorga, walaupun itu memang yang sangat esensi dalam Injil, tetapi mereka menekuni misi holistik yang peduli juga terhadap kehidupan konkret ya, kesejahteraan, kebersamaan. Nah, itu yang kita warisi juga, karena itu Alkitabiah. Jadi HKBP yang sudah 165 tahun ini ya juga seperti itu, misinya holistik. Dan juga sejak lama kita punya moto bahwa HKBP itu inklusif ya. Jadi apapun yang ditempuh oleh HKBP, termasuk yang ditempuh oleh pimpinan, sebetulnya itu merupakan amanat dari visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, merupakan amanat konfesi HKBP bahwa kita terpanggil untuk hidup rukun, berpartisipasi untuk membangun kehidupan bangsa. Jadi perjumpaan seperti ini secara konkret dengan Pak JK, mari kita lihat, kita maknai, memang itu adalah bagian dari tugas panggilan gereja untuk bekerja sama untuk hal-hal yang baik, untuk bersahabat dengan semua orang, menjadi bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah. Dan itu juga yang perlu kita tanamkan, kita hidupi sebagai pelayan dan warga HKBP. Baik, Opung, terima kasih, Opung. Selanjutnya, Opung, HKBP ini kan sudah ikut dalam arak-arakan ekumenis, Opung. Ya. Tentu isu ini juga sampai juga, Pung, kepada sesama kita, Pung, gereja-gereja tetangga atau denominasi yang lainnya, Pung. Kira-kira pesan Opung apa, Pung, untuk gerakan ekumenis secara khusus dalam menyikapi pertemuan ini, Pung, dengan Pak Jacob? Satu hal lagi yang menjadi bahan pertimbangan kita dan gereja-gereja yang ada di Indonesia, Ketua Umum PGI, Pak Jackie Manuputi sudah juga bertemu. Saya lihat ada juga Pak Sekum PGI, gitu kan. Jadi dari Aras Nasional sudah bertemu, Pengurus HKBP. Itu tadi karena kita okumene, kesatuan kita juga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi gerakan okumene bagaimana kita sesama gereja juga sama-sama merajut kebersamaan di oikos ini. Oikos tidak hanya terbatas pada tembok gereja, tetapi kita yang lebih luas. Ya, harapan kita semua gereja, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan di denominasi apapun, ya ini menjadi tugas kita bersama ya, selalu merajut kebersamaan yang positif gitu kepada orang lain. Itu harapan kita kepada gereja-gereja secara kelembagaan dan orang-orang Kristen terlepas dari denominasi apapun. Terakhir, Opung, pesan Opung secara umum, Pung, bagi yang mendengarkan bincang-bincang kita saat ini, mungkin bisa Opung sampaikan bagaimana peran kita di tengah gereja maupun menjalin relasi dengan sesama kita maupun dengan tetangga kita untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Ya, para founding fathers dan founding mothers Indonesia ini sudah sejak awal mempertaruhkan nyawa
supaya kemerdekaan Indonesia ini betul-betul membawa kesejahteraan bagi kita semua. Dan sekarang kita lihat tantangan kita dahsyat. Secara global berdampak ke lokal. Kita menghadapi ada begitu banyak masalah yang membutuhkan penanganan serius. Nah, kalau kita semua kompak pun, bersehati pun, tidak ringan tugas kita. Berat ini. Kita menghadapi narkoba, judi online, human trafficking, krisis ekologi, ini dahsyat. Nah, oleh sebab itu, melihat tantangan yang ada ini, kita sangat membutuhkan kesehatian, kekompakan. Jangan sampai konflik sosial menghalangi kita untuk maju bersama. Nah, kalau kita berkonflik, memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, kita akan terganggu, energi kita malah terkuras untuk hal-hal yang tidak membangun. Nah, udahlah, mari kita tinggalkan masa lalu yang tidak perlu, belajar dari pengalaman. Nah, kita mulai lembaran baru dalam artian membangun betul-betul kekuatan bersama melalui toleransi, kerukunan, saling menghargai, menghindari hoax, bulian, caci maki dan lain sebagainya. Kita hindari, sisihkan semua. Mari kita bergandengan tangan, karena hanya dengan kesehatian, kekompakan, toleransi kita bisa bangkit dari keterpurukan sekalipun. Itu harapan kita kepada semua, terkhusus kepada kita semua, pelayan dan warga HKBP. Sekali lagi, tugas kita sebagaimana visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Tuhan mau pakai HKBP, tidak kebetulan jumlahnya 6,5 juta, supaya kita berdampak positif, menggarami secara positif. Kita memikirkan bangsa ini bukan menjadi bahan pemikiran orang lain. Kita mau meringankan beban, bukan menjadi beban dari bangsa ini. Baik Opung, terima kasih. Para pemirsa sekalian, senang sekali kita boleh langsung mendengar pesan yang disampaikan oleh Opuye Perusa HKBP. Kiranya ini boleh membawa pencerahan bagi kita, terutama di HKBP, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Opung, terima kasih waktunya Opung. Sehat selalu Opung. Terima kasih. Tetap semangat dalam pelayanan Opung ya. Lain waktumu lagi Opung di tempat ini Opung untuk berbincang-bincang. Sekali lagi, Tuhan memberkati orang-orang Kristen Indonesia, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati pemerintah, mengemban tugas mulia. Sampai jumpa lagi. Horas, horas, horas. Horas. Terima kasih.